tiba-tiba orang mau jadi saleh gitu tapi belum bisa melewati ini semua. Kesalehannya pura-pura. Kesalehan muncul dari tadi kebajikan, kebijaksanaan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, baru kesalehan. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-158 di tahun 2024 ini. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Kemarin saya dikomplain sama seorang netizen di kolom komen. Romo itu selalu menyapa umat-umat yang ada di kota-kota besar. Di negara-negara yang terkenal Romo. Tetapi kami yang dari desa, dari kota kecil, dari negara-negara yang kecil itu gak pernah disapa sama Romo Yosef katanya. Ya sudah, Anda dari NTT, apa kabar? Anda dari Dili, apa kabar? Anda yang dari Serang, apa kabar? Anda dari Lubuk Linggau, apa kabar? Anda yang dari kota Bogor. Ada nggak penonton Bible Learning dari kota Bogor? Coba saya absen ya. Kan kota Bogor itu tetangganya Jakarta. Apakah ada? Kalau dari Tangerang itu mah udah nggak usah diragukan lagi. Banyak sekali penonton Bible Learning dari Tangerang. Banyak orang Tangerang itu sudah melek mencintai firman Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sementara Anda dari kota mana coba? Dimanapun Anda berada, semoga berkat Tuhan boleh turun atas kehidupan Anda. Rahmat Anda terima. Kekuatan demi kekuatan dari Tuhan. Supaya Anda menjalani hidup meskipun tantangan selalu ada, hambatan selalu datang silih berganti. Tapi kita sebagai prajurit Tuhan yang kuat karena kita dibekali oleh kekuatan firman Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, pada hari ini saya mau mengangkat dua teks dalam kitab suci yang menjadi bacaan pertama hari Sabtu dan juga hari Senin. Bagus banget saudara-saudara. Saya yang baca aja, ketika baca saya renungkan, langsung tajam jelek begitu. Tuhan ampuni aku Tuhan. Tuhan terima kasih buat rahmat yang besar ini. Maka saya kasih Anda kesempatan untuk coba cepat kalau bisa ya Anda ambil pulpen atau pensil dan kertas. Anda tulis. Jangan cuma dengar terus coba inget nanti lupa. Coba nanti tulis apa yang akan saya angkat ini. Hanya dua teks kitab suci ternyata luar biasa. Sambil memberi Anda kesempatan ambil kertas sama ambil pulpen, saya mau cerita begini. Kemarin di hari Minggu, itu kan saya udah cerita, saya ikut perlombaan lari atau run for you lah. Berlari untuk berbela rasa, untuk berdonasi. Itu saya ambil yang 5 kilo lari. Kalau yang 2,5 kelewat. Pendek buat saya. Kalau yang 10 kilo saya belum berani. Karena kan 2 minggu kemarin kan saya drop karena flu. Ini aja suara masih belum normal. Saya nggak mau ambil yang 10 kilo. Kelewat berat karena performa saya lagi jelek. Saya ambil yang 5 kilo. Dari awal saya udah niatin banget. Saya akan berlari. Saya akan berlari sampai garis finish. Seperti itulah hidup kita. Kalau Anda perhatikan ya saudara-saudara, sejak Paskah kita diperkenalkan dengan yang namanya surat-surat Katolik bukan? Di situ dalam perjanjian baru, selain surat-surat Paulus kepada beberapa jemaat, kita juga mengenal misalnya surat kepada orang Ibrani, surat Yakobus, surat pertama dan kedua Petrus, surat pertama, kedua dan ketiga Yohanes, dan juga surat Yudas. Ini yang disebut dengan surat-surat Katolik. Yang memang surat-surat ini dipelihara, dijaga, dipercaya bahwa isinya sangat amat berguna untuk perkembangan iman orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Mereka semua diajak termasuk kita untuk menyadari betapa kaya besarnya janji Allah, betapa luar biasanya karya Allah buat kita, betapa megahnya berkat-berkat itu buat kehidupan kita. Bukan melulu berkat-berkat yang bersifat material dan kekayaan yang seringkali disodorkan dunia kepada kita. Ada berkat lain lagi yang jauh lebih besar, jauh lebih agung dan tidak pernah dicemarkan, tidak pernah berkurang dalam kehidupan kita. Kemudian juga saudara-saudara, surat-surat ini berbicara secara umum mengatakan bahwa hidup itu seperti sebuah pertandingan.
Hidup itu seperti kita berlari menuju garis finish. Apa yang diperlukan sebelum kita berlari? Orang yang mau maraton itu nggak bakalan begadang. Dia betul-betul mempersiapkan diri berbulan-bulan sebelumnya. Dengan latihan, dengan gizi yang cukup, istirahat yang cukup misalnya. Pada saat lari, dia sudah bisa memilih sepatunya apa, bajunya apa, minumnya berapa, vitaminnya berapa, sampai garis finish. Nah, saudara-saudara, demikian juga hidup kita. Kalau kita kayak orang, itu ada apa tuh rame-rame? Oh, ada lomba lari, lalu kita ikut aja. Sepatunya pakai sendal jepit, enggak ada persiapan. Sulit buat kita saudara-saudara kalau kita tidak punya persiapan. Demikian juga dengan hidup, harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Sebelum tantangan, sebelum kita menjadi lelah dalam perjalanan ini, sebelum kita mencapai garis finish. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ketika saya berlari 5 kilo, saya menjaga sebuah kecepatan yang nyaman buat kita. Saya nggak bisa lari kenceng gitu, terus nanti paling 1 kilo udah ngap, capek. Hati-hati, maka sadar kemampuan kita gimana, berkat yang bekerja dalam diri kita sejauh mana. Sadari itu, jangan kita menjalani hidup kita ini di luar apa yang menjadi bagian dari kita. Nah, kemudian dalam berlari sama saudara-saudara, saya di kilometer keempat itu, aduh mau berhenti aja deh. Mau berhenti aja deh. Udah udah napasnya udah begitu, udah pegel, udah capek, udah sakit rada celenut. Godaannya adalah berhenti, menyerah dan kalah. Kalau saya jalan, berhenti terus jalan, itu nanti melanjutkannya lagi, capeknya luar biasa, menjadi sulit lagi. Maka coba jangan berhenti berjuang dalam hidup. Nah, dalam video kali ini saya mau mengangkat surat. Ada 2 surat yang mau saya angkat, silakan Anda tulis. Itu di surat Yudas bab 1 ayat 20. Yudas bab 1 ayat 20. Itu bagus banget saudara-saudara. Saya sampai langsung merasa Tuhan itu luar biasa. Berbicara seperti ini. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saya ulangi bagi Anda, saya diktekan buat Anda, coba tolong dicatat Yudas bab 1 ayat 20. Ini rema buat hidup banyak orang. Bangunlah dirimu sendiri atas dasar imanmu yang paling suci. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Itu kekuatan kita tuh dalam lomba lari dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, banyak dari kita malah membuang-buang tenaga, waktu, pikiran, dan perhatian kita ngurusin hidup orang lain. Boleh-boleh saja, boleh jadi pelayan, sangat boleh. Tetapi jangan lupa untuk diri kita sendiri, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu. Udah Romo, tapi ada satu kata yang membuat saya jelek begitu. Di dasar imanmu yang paling suci. The holiest superlatif itu. Bukan iman atas dasar iman yang biasa, yang standar, yang orang berdoa, kita berdoa, orang rosario, kita rosario, orang baca kitab suci lagi ngetren, kita ikut baca kitab suci. Bukan karena ikut-ikutan, tapi dasar imanmu yang paling suci. Romo, klepok jadi malu Romo. Boro-boro yang paling suci saya memperjuangkan hidup iman saya. Mendekati suci aja kagak. Bahkan cenderung kotor, cenderung banyak noda Romo. Nah, kita dibuka-bukan oleh surat Yudas ini bahwa ada sebuah perintah, nasihat rohani. Bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Maka mulai hari ini Romo, saya disadarkan untuk berjuang lagi. Saya pikir selama ini saya udah suci Romo. Saya pikir saya selama ini udah maksimal Romo. Dasar imanmu yang paling suci.
Minimal jangan ada kotoran, jangan ada noda, jangan ada motif-motif egois, motif-motif kesombongan, kemarahan, iri hati, dengki, pamer, dan lain-lain sejenisnya itu. Dasar iman yang paling suci. Ya Romo, saya mau berjuang dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang terkasih, karya Roh Kudus itu jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Karya Roh Kudus itu istimewa. Biarlah karyanya bekerja dalam kehidupan kita. Berfokuslah pada karya-karya roh itu yang bekerja secara nyata dalam kehidupan kita. Jangan cuma memahami Roh Kudus itu bahasa roh, mukjizat gitu ya. Itu cuma sebagian dari karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus itu jauh lebih dalam dan besar. Misalnya hari ini Anda nonton Bible Learning aja, itu pun percayalah karya Roh Kudus. Anda bisa mengalahkan daripada tidur, daripada bengong, daripada nonton yang enggak-enggak, mendingan baca kitab suci. Itu karya Roh Kudus loh, yang Anda tanggapi dengan tanggapan positif dan istimewa. Anda berdoa, Anda ke gereja, Anda nolong orang aja, itu sebetulnya kita memberi jawaban atas dorongan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Apalagi kita memberi ampun, memberi maaf, kita memahami orang lain, mencoba mengerti daripada dimengerti, itu. Nah, kemudian saudara-saudara, di hari Senin itu ada bacaan yang tidak kalah bagus lagi yang kita dapat dari surat kedua Rasul Petrus. Itu di 2 Petrus bab 1 ayat 1 sampai 7. Lagi-lagi sebuah surat yang isinya luar biasa, saudara-saudara. Seorang Petrus dikatakan dari Simon Petrus, hamba Yesus Kristus. Di sini udah nggak ada lagi Petrus yang keras kepala, Petrus yang keras hatinya, Petrus yang susah percaya. Dia tampil sebagai seorang hamba dari Yesus Kristus. Dalam surat-suratnya ini, dalam beberapa pesannya, itu diungkap sebuah ungkapan yang luar biasa. Seorang Petrus, dia itu bukan cuma berkata-kata, berteori, mengulang-ulang ajaran yang sudah ada, tapi dia men-sharingkan rumusnya, resep kehidupannya. Bagaimana dari seorang yang keras kepala, seorang nelayan biasa yang tidak mudah percaya, yang mudah ragu, seorang yang menyangkal, seorang yang hancur lebur menangis dengan sedihnya, kok bisa bertransformasi menjadi soko guru jemaat, hamba, pelayan dari segala yang lain. Dia mengungkapkan 7 proses hidupnya, saudara-saudara. 7 proses ini. Silakan lagi-lagi Anda catat 7 itu apa. 7 ini adalah sebuah siklus. Yang satu mendorong kita untuk ke yang 2. Yang 2 mendorong kita kepada yang 3. 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7. Nah dari 7 kita dibawa lagi ke yang 1 lagi. Itu namanya siklus. Lama-lama iman kita bertumbuh, berkembang. Anda, saudara-saudara kita ini, kalau iman kita nggak berkembang, masa Anda nggak malu sama pohon? Coba Anda lihat pohon. Pohon aja kan berkembang kan. Anda lihat itu tunas-tunasnya makin gede. Imanku juga harus berkembang. Meskipun kalau kita pantengin itu pohon, mana geraknya, mana bertumbuhannya, nggak kelihatan. Tapi tahu-tahu kok pohon di rumah saya udah besar aja. Itulah iman kita. Nah, Rasul Petrus berkata seperti ini. Tambahkanlah dalam imanmu. Tambahkan dalam imanmu. Apa? Yang pertama, kebajikan. Romo, kebajikan itu apa sih Romo? Kebajikan adalah kebijaksanaan. Hikmat dalam hidup. Kita bisa tahu mana yang baik, mana yang gak baik. Kemudian dengan hikmat kita sadar, bukan karena terpaksa kita memilih yang baik. Kita menjauhi yang tidak baik. Belajarlah itu, miliki itu. Anda bisa belajar dari kitab-kitab kebijaksanaan, misalnya dari Amsal, dari Pengkhotbah, dari kitab Sirach. Itu semuanya kitab-kitab tentang hikmat. Misalnya itu rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Itu hikmat kebijaksanaan. Itulah kebajikan. Peribahasa-peribahasa, nilai-nilai dalam hidup yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya, dari generasi tua kepada generasi berikutnya.
orang-orang yang sudah kenyang dengan asam garam kehidupan. Janganlah hidupmu besar pasak daripada tiang. Nanti nggak bagus lihatnya. Penghasilannya berapa, pengeluarannya lebih jauh nggak kira-kira. Hati-hati, itulah kebajikan. Nah, dari kebajikan itu pun karya Roh Kudus, ada roh hikmat di situ. Setelah kebajikan kita coba, oh ternyata benar, kita biasakan dalam hidup kita. Lama-lama dari kebajikan katanya muncullah pengetahuan. Yang pertama kebajikan yang kita praktekkan, yang kita ulang-ulang, yang kita uji betul-betul, memang betul sungguh-sungguh, begitu benar adanya, muncullah pengetahuan. Kita jadi tahu setelah misalnya kebajikan, hati-hati dalam pergaulan misalnya. Lalu dalam pergaulan kita terapkan nih, iya ya Romo, ternyata saya jadi tahu yang ini teman beneran, yang ini teman pura-pura, yang ini teman buat senang-senang, yang ini teman yang mau berkorban. Kita jadi tahu. Nah itu dia, pengetahuan. Nah dari pengetahuan, setelah orang tahu banyak hal, baca banyak hal, mengerti banyak hal, kita diajak untuk pada proses pengendalian diri. Jangan sampai orang makin berilmu tetapi dia nggak bisa menguasai dirinya sendiri. Kata-katanya nggak bisa dijaga, selalu nyakitin orang. Tindakannya, nafsu-nafsunya selalu mendorong dia ke hal-hal yang merugikan pada akhirnya. Jadi setelah orang banyak tahu, kita diajak untuk lebih menguasai diri. Betul Romo, menguasai nafsu, amarah, kedengkian. Kita jaga jarak sama kepahitan kita menyembuhkan kepahitan hidup kita, itu pun pengendalian diri saudara-saudara. Sorry ya, kalau masalah-masa lalu mau deketin aku lagi hari ini, aku udah bahagia, sorry. Aku harus bisa mengendalikan diri. Jangan dikit-dikit kita dikit-dikit terluka lagi. Hati-hati dengan penguasaan diri. Nah, dari penguasaan diri kita akhirnya mempunyai ketekunan. Nah, ini dia modal saya nih, ketekunan, kegigihan, kokoh, hati yang mantap. Tidak bercabang, tidak mencela-mencele. Hari ini tempe, besok tahu. Teguh dalam beriman. Beriman itu bukan soal senang atau enak. Tetapi bagaimana mau ikut Tuhan, mau ikut prosesnya. Butuh ketekunan. Nah dari ketekunan berdoa, rosario, misa harian, baca firman Tuhan. Akhirnya muncullah kesalehan. Jadi kalau tiba-tiba orang mau jadi saleh gitu tapi belum bisa melewati ini semua, kesalehannya pura-pura. Kesalehan muncul dari tadi kebajikan, kebijaksanaan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, baru kesalehan. Jangan terbalik-balik ya. Dengan kesalehan ada hal-hal rohani, kita menjadi makhluk-makhluk rohani. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Kesalehannya itu bukan untuk dipamerkan tetapi terpancar. Lilin di depan saya ini tidak berusaha untuk nunjuk-nunjukin dirinya. Tapi dia memang terpancar. Itulah kesalehan. Orang yang ngelihat kita, bukan kita yang nunjuk-nunjukin bahwa kita saleh dengan aksesoris-aksesoris kita. Nah, orang saleh, dia harus berani ke tahap berikutnya yaitu kasih kepada saudara-saudara. Dia bisa mengasihi di rumahnya, sama pasangannya, sama orang tuanya, sama anaknya, sama saudara kakak adiknya. Bagaimana nih? Kasihnya tampil dan terpancar. Nah, level yang terakhir adalah setelah bisa mengasihi saudara-saudaranya, dia bisa diajak untuk mengasihi semua orang tanpa kecuali. Ras, agama, golongan, bahasa, budaya, apapun yang dikotak-kotakan oleh dunia, dia bisa mengasihi semua dalam semua. Nah, dalam perjalanan mengasihi semua orang di tahap akhir, dia masuk lagi. Oh, dia memiliki lagi kebajikan lagi. Terus begitu. Dari kebajikan tadi apa? Pengetahuan. Dari pengetahuan, penguasaan diri. Dari penguasaan diri, terus apa? Coba. Ketekunan. Dari ketekunan, kesalehan. Dari kesalehan, kasih akan saudara. Lalu, kasih akan semua orang. Itulah perputaran hidup kita. Semoga kita bisa memahami, bisa menerapkan, memaknai, dan mengamalkan apa yang diangkat oleh surat-surat ini. Yang tadi Yudas bab 1 ayat 20, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci,
berdoalah dalam Roh Kudus. Yang kedua, 7 step. Coba, saya mau tes Anda, apakah Anda nyimak? Coba tulis di kolom komen 7-nya apa aja tadi. Yang satu, kebajikan Romo. Ketik di kolom komen. Yang kedua, pengetahuan Romo. Yang ketiga, penguasaan diri Romo. Dari penguasaan diri, ketekunan Romo. Dari ketekunan, kesalehan. Dari kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dari kasih akan saudara-saudara menuju kasih pada semua orang. Begitulah terus. Semoga 7 itu betul-betul prosesnya kita ikuti. Jangan sampai ada yang bolong. Kalau ada yang bolong, susah untuk melaju ke tahap berikutnya. Semoga Tuhan memberkati kehidupan kita. Semangat dalam Tuhan. Bye-bye.